nasib laporan KPK yang akan diserahkan ke Kementerian Keuangan terkait temuan ASN pajak yang punya bisnis dan saham di 280 perusahaan? Apa akan terganjal aturan yang memang tidak melarang ASN berbisnis? Kita bahas bersama dengan Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Mas Yudi, kalau Papa Hala Nainggolan tadi kan sebut kalau aturan yang sekarang itu memang tidak tegas melarang ASN berbisnis atau punya saham, misalnya sesuai dengan pernyataan juga Justinus Prastowo, staf sus Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi aturan ini, laporan atau temuan KPK bisa ditindaklanjuti atau tidak, Mas? Ya, jadi begini, Mbak. Kalau kita berbicara mengenai korupsi, ya kita akan berbicara mengenai kewenangan, ya mempunyai atribut yang ada di dalam diri seseorang penyelenggara negara atau ASN yang bisa disalahgunakan. Jadi kalau saya melihat ya dari 134 orang ya yang Ya. diduga mempunyai saham ya entah atas nama istri atau orang terdekatnya, saya pikir ini adalah sebuah modus yang paling kuno lah gitu kan Oke. dalam kasus pajak ya. Mengapa? Karena memang layering dari antara pegawai pajak dan juga wajib pajak itu adalah konsultan pajak gitu kan. Di situ Oke. digunakan ya untuk mereka ya menerima uang dan Oke, lain Mas Yudi, sebagainya. izin kita lanjutkan soal ini, menarik soal ini, tapi usai azan maghrib, sebentar dulu kita kembali setelah azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, kita akan bahas kembali dengan Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, masih bersama kami ya? Ya masih Mbak. Nah, tolong dijelaskan tadi sebelum kita jeda bahwa apakah laporan dari KPK ini bisa ditindaklanjuti atau tidak? Dan bicara soal modus kuno itu seperti apa, Mas? Ya, sangat bisa ditindaklanjuti. Nanti Itjen Kemenku ya, Inspektorat Bidang Investigasi ya, itu tentu akan memanggil ya pegawai-pegawai pajak tersebut ya seluruhnya gitu ya, untuk kemudian ditanyakan ya keterkaitan mereka dengan konsultan pajak tersebut dan bagaimana saham mereka bisa ada di situ. Apakah saham mereka itu benar-benar mereka bayar gitu kan, atau mereka join atau free, ya kan, bahwa ada kan orang pajak, ya kan, gabung sama kita saya kasih 40% saham, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa dinamakan orang lain, gitu kan, baik Ya. itu istrinya maupun saudaranya. Dan yang ketiga adalah ditanyakan apakah pajak konsultan pajak tersebut menangani pajak ya yang ditangani oleh para pegawai pajak tersebut, gitu ya, wajib pajak tersebut yang ditangani oleh mereka. Kenapa? Karena tentu pasti ada konflik interest gitu kan, dia yang Ya. memeriksa, ya, kemudian dia juga yang menunjuk konsultan pajak gitu kan, dan karena menggunakan konsultan pajak tersebut gitu ya, akhirnya ya perusahaan tersebut sukses misalnya bisa turun pajaknya dari yang seharusnya dibayarkan. Seperti itu, Mbak. Oke, nah tapi bicara soal kasusnya tidak hanya ini kan, tidak hanya laporan 134 pegawai Kementerian Keuangan yang punya saham di 280 perusahaan. Tadi baru saja selesai konferensi pers dari Menko Polhukam Mahfud MD. Saya izin minta tanggapan juga dari Mas Yudi sedikit. Sebenarnya kalau misalnya tadi dugaan transaksi janggal 300 triliun bentuknya tindak pidana pencucian uang. Apakah bagaimana publik memaknai ini? Kalau TPPU itu seperti apa dan bagaimana mengejarnya? Apakah itu kerugian negara atau bukan? Seperti apa, Mas? Jadi tindak pidana pencucian uang tentu harus ada predikat crime-nya ya. Hmm. Dan karena sekarang ini yang menangani adalah KPK gitu kan, terutama untuk yang satu ya, yang kasus Pak Rafael itu ya sudah masuk Ya. penyelidikan. Tentu itu harus menjadi titik masuknya. Kenapa? Karena tanpa predikat crime gitu ya, itu tidak akan bisa untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Itu yang Oh, pertama. oke. Kemudian yang kedua, ingat, korupsi itu ada 30 jenis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi termasuk diantaranya menerima suap dan menerima gratifikasi tidak lapor, gitu kan? Itu bisa dipidanakan dengan tindak pidana korupsi. Jadi ya sekarang yang harus dilakukan adalah membangun konstruksi ya dari pertama kan ada tiga kalau saya lihat kasusnya ya, dari kasus Pak Rafael yang sudah masuk proses penyelidikan gitu kan. Kemudian yang kedua yang kemarin yang kemarin disampaikan oleh Pak Prof Mahfud gitu Prof. ya, Mahfud ya. dan yang ya sekarang yang ketiga ini gitu Ya. kan, yang masalah punya 300 T. saham di konsultan
keuangan gitu Ya. kan, konsultan pajak gitu ya. Jadi itu yang harus dipilih satu-satu gitu kan biar semuanya bergerak. Dan saya pikir ketika KPK kemudian melimpahkan ya masalah saham gitu ya, artinya Oke. memang harus diperdalam oleh Menteri Keuangan. Yang paling penting adalah satu yang saya lihat bahwa apakah konsultan pajak tersebut menangani ya kasus yang sedang pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pegawai pajak tersebut. Oke. Kalau ketemu gitu kan, nah itu dapatlah apa yang dinamakan dengan adanya suatu niat jahat seperti itu, mens rea seperti itu. Nah ini yang harus diusut sampai tuntas mumpung ada pintu masuknya ya Mas Yudi, ada kotak Pandora yang sudah terbuka, harus diusut hingga tuntas agar kepercayaan publik juga bisa kembali diraih. Terima kasih atas waktunya Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.